Hai semuanya, jumpa lagi di channel YouTube Physics in Life. Di video kali ini kita akan mempelajari tentang perkalian vektor. Sebelum kalian mempelajari tentang perkalian vektor, sangat saya sarankan untuk mempelajari dulu atau memahami tentang vektor satuan yang sudah ada di video yang sebelumnya. Kenapa seperti itu? Karena di dalam perkalian vektor ini itu melibatkan tentang vektor satuan. Jadi, kalau kalian belum memahami atau mempelajari tentang vektor satuan, maka nanti kalian akan kesulitan untuk mempelajari atau memahami perkalian vektor. Jadi sekali lagi saya sarankan bagi kalian yang belum memahami tentang vektor satuan, maka kalian harus melihat dulu tentang vektor satuan yang sudah ada di video yang sebelumnya. Oke, langsung saja. Perkalian vektor itu dibagi menjadi dua, yaitu perkalian titik atau dot product dan juga perkalian silang atau cross product. Untuk perkalian titik itu sendiri, itu dirumuskan seperti ini. Ini vektor A didotkan dengan vektor B. Maka rumusnya adalah besar atau nilai dari vektor A dikalikan dengan nilai dari vektor B dikalikan juga dengan cos theta. Sedangkan untuk perkalian silang, rumusnya seperti ini. Jika vektor A dicrosskan dengan vektor B, maka rumusnya adalah besar dari nilai vektor A dikalikan dengan besar atau nilai dari vektor B dikalikan dengan sin theta. Ya, ini ada tanda mutlak ya. Mutlak A ini artinya adalah besar dari vektor A. Mutlak vektor B ini artinya adalah besar dari vektor B, seperti itu. Nanti lebih jelasnya akan mengenai rumus ini pemakaiannya akan dijelaskan di video yang selanjutnya, yaitu tentang contoh soal dari perkalian vektor. Oke, langsung saja. Karena pada vektor satuan itu ada tiga ya, vektor satuan I yang searah sumbu X, vektor satuan J yang searah sumbu Y, dan vektor satuan K yang searah sumbu Z. Nah, maka ada hubungannya juga tentang perkalian titiknya ini ya. Jadi kalau vektor A ini didotkan dengan vektor B, maka tidak hanya melibatkan nilainya tapi juga melibatkan vektor satuannya. Jadi seperti ini ya. Ini ada vektor satuan I didotkan dengan vektor satuan I ya. Kenapa kok nilainya 1? Karena alasannya ada pada rumusnya ini. Ini rumusnya kan menggunakan cos sudut theta. Sedangkan kita tahu jika vektor I dengan vektor I itu kan sama sudutnya, berimpit ya, sudutnya 0. Karena vektor I searah sumbu X, ini juga searah sumbu X, jadi antara vektor I dengan vektor I itu sudutnya adalah 0. Jika kita masukkan ke rumusnya, cos 0 derajat adalah 1. Jadi jika I didotkan dengan I ya, atau vektor satuan I didotkan dengan vektor satuan I, nilainya adalah 1. Nah, sekarang yang ke bawah sini. I didotkan dengan J. Kenapa nilainya 0? Karena kita tahu antara vektor satuan I dengan vektor satuan J itu sudutnya 90 derajat. Nah, kita masukkan ke sini. Cos 90 derajat nilainya adalah 0. Jadi otomatis vektor satuan I didotkan dengan vektor satuan I nilainya adalah 0. Berikutnya juga sama. Vektor satuan I dengan vektor satuan K itu membentuk sudut 90 derajat. Jika kita masukkan ke rumusnya, cos 90 adalah 0. Jadi, itu sebabnya kenapa vektor satuan I didotkan dengan vektor satuan K, itu nilainya adalah 0. Nah, konsep ini berlaku juga untuk yang lainnya. Jadi, intinya, supaya nilai cosnya ini bernilai 1, maka sudutnya harus 0. Dan sudut yang 0 itu akan diperoleh jika vektor satuannya sama. Jadi, seperti vektor satuan I didotkan dengan vektor satuan I, maka hasilnya 1 karena sudutnya adalah 0 ya. Begitupun pula dengan vektor satuan J didotkan dengan vektor satuan J, sudutnya 0 sehingga nilainya adalah 1. Begitupun pula dengan vektor satuan K didotkan dengan vektor satuan K, karena sudutnya 0 maka nilainya adalah 1. Jadi untuk yang perkalian titik atau dot product, jika vektor satuannya sama didotkan maka nilainya 1. Sedangkan jika vektor satuannya berbeda didotkan nilainya adalah 0. Kenapa? Karena jika vektor satuannya berbeda berarti sudutnya 90. Jika sudut 90 dimasukkan ke nilainya ini cos sudut 90 ya, cos 90 derajat nilainya adalah 0. Jadi itu kesimpulannya untuk perkalian dot product.
hanya vektor satuan yang sama yang memiliki nilai 1, sedangkan yang tidak sama nilainya adalah 0. Oke. Sekarang kita beralih ke perkalian silang. Kalau yang perkalian titik menggunakan cos, ya, sehingga hanya yang sudutnya 0 derajat yang nilainya yang punya nilai. Berbeda dengan perkalian silang. Kalau perkalian silang itu menggunakan sin, ya, sehingga jika sama, ya, sudutnya 0, jika sama vektor satuannya sudutnya 0, nilainya adalah 0 karena kita tahu sin 0 derajat itu 0. Jadi untuk yang perkalian silang berbeda dengan perkalian titik. Kalau perkalian titik, jika vektor satuan sama memiliki nilai 1, justru sebaliknya kalau perkalian silang, jika sudutnya sama, jika vektor satuannya sama, atau dengan kata lain sudutnya 0 derajat, maka tidak ada nilainya. Karena sin 0 derajat nilainya adalah 0, ya, kebalikannya. Oh maaf, ini bukan 1, ini 0. Nah, 0 seperti ini. Itu. Jadi sekali lagi, ya, untuk perkalian silang, jika vektor satuannya itu sama, ya, terus di-crosskan atau dibuat perkalian silangnya, nilainya adalah 0. Jadi yang punya nilai adalah vektor satuan yang berbeda, khusus untuk perkalian silang. Akan tetapi dalam perkalian silang, ketika vektor satuannya itu berbeda atau sudutnya 90 derajat, ya, itu akan menghasilkan vektor yang baru. Contohnya seperti ini. Vektor satuan I di-crosskan dengan J hasilnya K. Vektor satuan I di-crosskan dengan K hasilnya adalah min J. Vektor satuan J di-crosskan dengan K hasilnya adalah vektor satuan I. Vektor satuan J di-crosskan dengan I hasilnya adalah min K. Terus vektor satuan K di-crosskan dengan I hasilnya adalah J. Dan vektor satuan K di-crosskan dengan J hasilnya adalah min I. Nah, kenapa ini terjadi seperti ini? Nah, ini sebenarnya dijelaskan dengan aturan tangan kanan. Hanya saja saya kesulitan untuk menggunakan aturan tangan kanan jika saya menjelaskan melalui PowerPoint atau video ini. Jadi saya kesulitan. Kalau ketemu langsung maka bisa menunjukkan kenapa kok seperti ini dengan aturan tangan kanan, dengan menunjukkan tangan kanan asli. Nah, jadi sekarang saya tidak menggunakan aturan tangan kanan, tapi aturan tangan kanannya itu akan saya rubah dengan bentuk yang lain, bentuk yang seperti ini, ya. Ini saya sudah menulis urut-urutan vektor satuan I, J, K gitu, ya. Jadi biar untuk memudahkan mempelajarinya ini. Jadi sama konsepnya, tapi saya tidak menggunakan tangan, tapi saya menggunakan urut-urutan vektor satuan. Kan vektor satuan kan urut-urutannya kan I, J, K. Jadi ini saya membuat urutannya yaitu I, J, K, dan saya tulis lagi I, J gitu. Harusnya ada lagi K, tapi kayaknya saya hapus, tidak apa-apa. Jadi ini sudah cukup. Jadi I, J, K, I, J gitu. Nah, cara penggunaannya gimana? Ini jika arahnya ke kanan nanti tandanya positif, ya. Jika arahnya ke kiri nanti tandanya negatif. Jadi begini maksudnya. Jika I di-crosskan dengan J sama dengan urutannya. Habis I dan habis J itu apa nilainya adalah K. Jadi jika di soalnya ini adalah I cross J, maka cara menentukan hasilnya adalah IJ. Setelahnya IJ apa? K. Berarti hasilnya adalah K. Karena tadi ke kanan maka positif. Terus sekarang kita coba yang I cross K. I cross K ini adalah mundur ke kiri, ya. I di-crosskan dengan K, berarti hasilnya adalah J, kan ke kiri. Habis I, K adalah J. Karena ke kiri itu negatif, jadi nilainya adalah negatif J. Terus sekarang kita coba yang J cross K. J cross K berarti ke kanan, ya. J cross K atau J setelah K nilainya adalah I, maka J cross A itu I. Sekarang kalau kita balik J cross I adalah K, ya, ke kiri. Jadi setelah J, I, hasilnya adalah K. Karena ke kiri itu negatif, jadi negatif K. Ini pun juga begitu. K, I, K crosskan I, hasilnya adalah J. Karena ke kanan positif. Sekarang K crosskan dengan J. K di-crosskan dengan J. Ya, jadi setelah K, J hasilnya adalah I. Karena ke kiri itu negatif, jadi hasilnya K cross J adalah negatif I. Jadi cara ini adalah cara mudah untuk memahami perkalian silang atau cross product dari vektor satuan. Selain menggunakan konsep tangan kanan, bisa menggunakan konsep yang seperti ini. Ya, itu. Oke, sekian dulu materi pembelajaran pada video kali ini, ya. Semoga bermanfaat bagi kalian.
Jangan lupa tekan tombol share ya, bagikan video ini dengan yang lainnya supaya yang lainnya juga bisa mengambil pelajaran, juga bisa bermanfaat bagi yang lain. Oke, sekian saya akhiri. Terima kasih.